Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Akbar Saputra dengan NPM 50202141 di tugas kuliah telaah kurikulum. Jika sebelumnya saya membahas tentang perubahan kurikulum, sekarang saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan bahas apa itu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintahan pusat, daerah, ataupun sekolah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas model-model perkembangan kurikulum yang ada 7 model. Yang pertama yaitu model Tiller. Pengembangan kurikulum model ini dapat ditemukan di buku klasik yang sampai sekarang banyak dijadikan rujukan dalam proses pengembangan kurikulum yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction. Model pengembangan kurikulum ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret atau tahapan-tahapan secara rinci. Oke, selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum Beauchamp yang dikembangkan oleh orang yang bernama G.A. Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Dalam bukunya Kurikulum Teori mengemukakan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. 1. Menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum. 2. Menetapkan personalia, yaitu pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. 3. Menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. 4. Implementasi kurikulum. 5. Melaksanakan evaluasi kurikulum. Nah, kita lanjut yang ke nomor 3, yaitu model perkembangan grassroots. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada 2 pandangan pokok. Pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional atau guru, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Oke, kita lanjut ke model keempat, yaitu model administratif. Model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas, kemudian secara struktural atau teratur dilaksanakan di tingkat bawah. Selanjutnya yaitu model kelima, yaitu model Rogers. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Nah, langkah-langkah dalam pengembangan model Rogers adalah 1. Memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat individu yang terlibat hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif. 2. Mengikut sertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. 3. Pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik, dari peserta didik dengan peserta didik lainnya secara akrab. 4. Menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator dan peserta didik. Oke, lanjut lagi ke model ke-6, yaitu model Hilda-Tabah. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan.
Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Dan yang terakhir yaitu model demonstrasi. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, model demonstrasi ini terdiri atas dua bentuk. Bentuk pertama yang cenderung bersifat formal. Sekelompok guru diorganisasi dalam suatu sekolah secara terpisah untuk mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Inisiatif dan organisasi kurikulum berasal dari atas. Bentuk kedua yang dianggap kurang formal yaitu guru-guru yang kurang puas dengan kurikulum membuat eksperimen dalam area tertentu. Mereka bekerja secara tidak terstruktur. Jika eksperimen berhasil, akan diadopsi penggunaannya. Nah, itu semua adalah 7 model pengembangan kurikulum. Di sini kita akan sedikit membahas prinsip pengembangan kurikulum yang ada 5 hal utama di dalamnya. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas, yang keempat praktis atau efisiensi, yang kelima yaitu efektivitas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.